bosnya. Waalaikumsalam. Nah ya, kedengaran Bu ya? Kedengeran, Mas. Alhamdulillah. Dan juga ada Ibu Sri Agustina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dan juga ada Ibu Widya Stuti di pagi hari ini juga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau Bapak Riki yang mana nih atau Fernando itu ya? Oke, terima kasih Pak ya. Oke, dan pagi hari ini seperti biasa kita di acara Talk Sultan Lalu Penyapa ya, menghadirkan beberapa instansi dan juga yang hari ini adalah dari KPPN Plehari. Jadi buat rekan Semarang FM juga yang ingin berkontribusi pada acara ini, bisa juga Anda bergabung di 0811 5012 304. Silakan Bapak AS Maulana. Iya, silakan barangkali Bu Woro untuk pengantar beberapa saat, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Pak AS Maulana. Iya. Pak Aslana tuh sekarang disingkat lagi Aslan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik Pak Bung AS Maulana ya. Ada Bung Setiawan hari ini bersama dengan Siap kita. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi seluruh pendengar radio Tuntung Pandang FM yang berbahagia di baru seluruh berbenah ruangan Bu ya. Iya, luar biasa. Kayak nuansa baru tambah semangat baru. Semangat baru, mudah-mudahan Bu ya. Tapi orang-orang lama Ibu menjelang SDM-nya stok lama. Meskipun orang lama tapi semangatnya selalu amin. baru. Amin. Baik. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kami tim dari KPPN Plehari kembali hadir dan menyapa seluruh pendengar sekalian radio Tuntung Pandang FM yang berbahagia. Tak terasa kita sudah di penghujung tahun ya Pak. Bulan Desember 2020, rasanya kemarin baru mau memasuki 2020 ya. 2020 kayak baru. Terasa kita sudah di bulan terakhir, bulan akhir ya. Tahu-tahu sudah Desember aja. Berarti kalau waktu cepat rasa berlalu itu berarti bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kebahagiaan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Amin Bu. Baik, pada kesempatan pagi hari ini tadi sudah diperkenalkan, terima kasih Bung Setiawan. Saya bersama dengan Bu Tuti dan Bu Tina serta Mas Riki pagi hari ini ingin menyapa kepada seluruh pendengar sekalian. Seperti biasa nanti kami akan selalu menyampaikan update terkini terkait pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran karena memang sesuai dengan tugas dan fungsi kami selaku penyalur APBN. Garda terdepan penyalur APBN di wilayah Kabupaten Tanah Laut ya. Kemudian nanti yang berikutnya ada Bu Tina nanti akan menyampaikan tentang penguatan integritas. Karena seperti kita ketahui bersama tanggal 9 Desember ya, kemarin itu adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Tapi kayak kurang bergaung ya karena kebetulan pilkada. Kebetulan bersamaan dengan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi kemarin malah libur ya. Betul. Jadi sebenarnya tanggal 9 Desember itu adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Seperti itu. Sedangkan tema peringatan itu adalah jaga integritas diri, pulihkan negeri kala pandemi. Itu yang menjadi tema Hakordia tahun ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan langsung saja kepada kesempatan pertama nanti akan Bu Tuti menyampaikan terkait pelaksanaan anggaran ya. Iya, penyerapan Bu ya. Monggo silakan Bu Tuti. Ya, saya langsung nih ya. Ya, silakan juga. Langsung aja, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pendengar yang terhormat yang saya cintai, Radio Tuntung Pandang. Salam sehat dari saya. Sehat. Amin. Bahagia. Harus bahagia ya. Sehat, bahagia. Iya. Alhamdulillah. Bukan kemah sembarang kemah didirikan oleh pemberi, bukan ruangan yang sembarang ruangan, ruang siaran baru. Mantap Ibu nih, spontan kayaknya Pak. Begini hari ini ya. Kayak orang pernikahan kita ya. Ya, silakan Bunda. Oke, siap. Ini seperti
seperti biasa Pak, rutin ya Pak ya, kita bagian saya ini pokoknya menyampaikan sampai gimana penyerapan anggaran kita, dan ini adalah di penghujung tadi. Di penghujung, betul. Bulan tahun 2020 ini sangat istimewa nggih Pak nggih. Dalam segala hal, baik individu, institusi ya, dan layak umumnya. Benar-benar tahun 2020 ini sangat istimewa. Ya, bukan main. Dan kerjaan cerdas, penuh semangat dan sinergi yang baik dari berbagai lini dengan para stakeholder semua kita butuhkan Pak. Dan agar kita ini penyerapan dan pelaksanaan ini selamat sampai akhir tahun. Tinggal beberapa hari lagi ya Pak ya. Dan KPPN per hari selama ini berpikir positif ya Pak ya, bahwa kita akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi ini dan mampu meraih target yang telah ditentukan. Bagaimanapun ini kondisinya. Sehat, bahagia selalu sampai akhir masa. Betul Pak, insya Allah. Atas kerjasama yang baik dan sinergi dengan stakeholder KPPN Melehari, realisasi anggaran Pak sampai dengan cut off kemarin tanggal 8 itu sudah tercatat 90%,32. Ini sudah melebihi 0,32 dari target, padahal belum berakhir ya Pak ya. Belum berakhir Bu ya, sudah lewat dari target Bu ya. Alhamdulillah. Itu besar totalnya adalah 425.000 bukan ribu ya Pak di sini ya, miliar. 420 miliar 203.670.000. Nah, itu baru ribu. Nah ini terbagi menjadi dari biasanya kalau kita bagi dalam belanja, jenis-jenis belanjanya ya Pak, itu ada belanja pegawai itu sudah 98%, belanja barang itu sudah 72%, belanja modal 86%, yang 100% itu belanja bantuan sosial, dan terakhir ada belanja transfer daerah ini 98%. Jadi kita sisa hari ini tinggal meraih yang belum 90% adalah belanja barang dan belanja modal ya. Di sini belanja barang baru 86 miliar. Ini harusnya bisa sampai 100-an miliar ini kayaknya, tapi kayaknya ini belanja baru 96. 86 masih 14 masih gitu Pak. Itu sebenarnya sudah ada, sudah dikontraktualkan juga. Itu adalah bantuan ke masyarakat ya. Itu bisa berpeluang jadi silpa Bu? Tidak Bu ya? Langsung habis Pak itu. Alhamdulillah. Dan itu ini sudah tersebarkan semua, tinggal masih menunggu berita acara dari Satker pengelolanya itu bantuan ke masyarakat, barang diserahkan ke masyarakat tuh itik, domba. Bantuan itu Pak, sama kambing ke seluruh Indonesia Pak itu. Bukan main. Ya, itu yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di pertanian ya Pak ya, PPTU. Terus yang belanja modal, ini kita masih terlihatlah di sini ada yang lagi bangun gedung di Satker Politeknik Negeri Tanah Laut. Itu juga sudah on track ya Pak, udah dalam progresnya. Mereka sekarang lagi pembangunan fisik, jadi itu tidak bisa lah kalau disuruh cepat-cepat selesai ya. Mereka akan ada sesuai dengan termin-terminnya. Itu tahun 2020 atau mau 2020 aja Pak. Sudah mau selesai juga. Alhamdulillah. Ada kabar kami sudah berkoordinasi dengan 2 satker yang kira-kira penyumbang, penyumbang target kita untuk belanja barang dan belanja modal, itu mereka sudah on track dan kita tinggal menunggu pertanggungjawaban mereka. Iya, sesuai target Bu ya. Betul, insya Allah. Dan pekan ini kita sudah mendekati penghujung tahun 2020 ya Pak ya. Ini kalau sudah seperti ini biasanya sudah ada nih langkah-langkahnya. Dan kita kalau yang tadi dengan sekarang aja udah 90% sudah yakin kalau nanti insya Allah itu bisa tercapai yang belanja barang dan belanja modalnya. Iya. Nah selain itu, pekan ini yang terakhir ini kita sudah mempersiapkan Pak, mempersiapkan di 2021. Iya. Kan insya Allah ini sudah insya Allah lancar ya Pak ya, minta doanya. Iya, insya Allah lancar semua. Terus supaya ini yang langkah 2021 kita sudah ada petunjuk dari secara nasional itu ada surat dari Menteri Keuangan ya Pak ya, itu yang diberikan ke seluruh kepala kementerian dan lembaga, itu S1097 MK05 2020 tentang strategi DIPA tahun 2021. Iya. Di antaranya itu adalah percepatan pelaksanaan program kegiatan,
penajaman substansi anggaran dan menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan. Intinya di strateginya nanti untuk 2021 itu ada 3 titik itu tadi Pak ya. Yang pertama itu percepatan pelaksanaan program. Itu di awal kita sudah ada penyerahan DIPA secara nasional adalah tanggal 25 Oktober kemarin, DIPA 2021 Pak. Sementara di sini Kalsel. Di Kalsel sudah kemarin tanggal 1 Desember DIPA 2021 sudah diserahkan. Kemudian dengan ini maksudnya adalah agar masing-masing kepala ya pimpinan dari kementerian lembaga tadi dapat punya waktu lah untuk persiapan pelaksanaan program dan kegiatannya. Ya, terus ada lagi apa sih itu persiapannya adalah penetapan petunjuk operasional yang biasanya tuh agak lama kan ya prosesnya itu. Terus penetapan pejabat perbendaraannya, pejabat-pejabatnya, terus percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Dan satu lagi yang tak kalah penting Pak adalah itu ada percepatan pelaksanaan dak fisik. Seperti penetapan petunjuk operasional di masing-masing Pemda, penyelesaian penelaahan rencana kegiatannya dan peningkatan monef, serta yang terakhir adalah percepatan penandatanganan kontrak untuk dak fisik ini. Terus yang kedua ini tadi yang percepatan pelaksanaan program biar semua kalau ini sudah diberikan DIPA-nya, akhirnya kan di 2001 sudah mulai nih merencanakan kan gitu ya Pak ya. Terus penajaman substansi alokasi anggaran. Penajaman ini maksudnya Bapak, jadi DIPA sudah diterima itu sudah langsung kita review. Nanti biar kena kesasaran kan gitu ya. Apabila diperlukan ada revisi, ini kok kemarin ini tidak tercapai misalnya, ini tidak sesuai yang kemarin, ada perubahan, waktu berjalan ada perubahan, segera lakukan revisi. Itu maksudnya penajaman ya Pak ya. Terus dilanjutkan perbaikan ketepatan waktu dan sasaran penyaluran bansos dan bantuan pemerintah ini. Tadi kalau sudah ditajamkan tadi biar tepat waktu. Terus setelah itu tinggal verifikasi, karena proses verifikasi dan validasi ke penerima itu kan itu yang memakan waktu Bu ya. Betul. Makanya disiapkan di tahun sebelumnya. Betul. Aja Pak, terus kayaknya sudah selesai. Dan itu aja, dan ini mohon dukungannya semua ya nggih. Kalau kita ini akan sukses dan lancar lah di akhir tahun 2020 dan siap untuk menjemput 2021. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja Bu ya, begitu dana siap di depan dan sebagainya sudah dibagi untuk Juknis dan regulasi yang lainnya itu sudah segera menyusul ya. Jangan terlalu lama. Nanti begitu berjalan ada aturan baru, begitu ada aturan baru, kasihan yang di bawah Bu ya. Pak Maulana, betul. Iya. Ya Pak, mungkin saya kembalikan ke Bu Woro mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti, tadi Pak Maulana, Pak Setiawan ya. Bu Tuti sudah menjelaskan terkait pelaksanaan anggaran. Jadi di tahun 2020 tadi sudah tercapai 90% ya. Itu sudah targetnya. 35 ya. 32 ya. Jadi kita selebihnya memang tinggal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah dikontrakkan atau kemudian sudah direncanakan ya, sehingga nanti insya Allah bisa benar-benar dimanfaatkan karena dana tersebut yang sudah disediakan oleh pemerintah. Alhamdulillah. Jadi ini uang itu masih di kas negara Pak. Kalaupun nanti ada sisa bukan menjadi silpa, tetapi memang betul itu memang pasti ada di kas negara. Iya. Terus kemudian tadi disampaikan juga bahwa untuk menjemput tahun 2021 ya, dari pemerintah pusat juga sudah menyampaikan daftar isian pelaksanaan anggarannya ya, DIPA tadi Pak, yang disampaikan Bu Tuti bahwa sudah diserahkan kepada menteri, kemudian gubernur dan kepala daerah, betul, pada tanggal 25 November yang lalu. Artinya apa? Artinya bahwa memang benar-benar pelaksanaan anggaran itu bisa dimulai sejak awal tahun. Jadi pekerjaan seperti kontrak yang
memang bisa dilaksanakan pada akhir tahun ini bisa dilaksanakan. Kontrak itu bisa dilaksanakan. Ya. Tinggal nanti tanggal kontraknya itu tetap di awal tahun, di tahun 2021. Iya, tapi prosesnya bisa dimulai, Bu, ya. Jadi itu yang disebut sebagai percepatan pelaksanaan program atau kegiatan tadi. Jadi nggak ada ceritanya yang namanya alasan kenapa kok terlambat. Iya, sebenarnya Bu ya tidak ada alasan. Ya, dulu kan biasanya itu rendah di awal tahun, ya kan? Kemudian meningkat tajam di akhir tahun. Itu suatu pola penyerapan yang kurang bagus. Jadi diharapkan memang dari awal tahun itu sudah ada penyerapan yang ideal. Idealnya tuh 15% itu di triwulan pertama, Pak. Jadi nggak ada alasan bahwa kenapa terlambat penyerapannya gitu. Karena memang sudah diserahkan sejak sebelum tahun anggaran tersebut berjalan gitu. Jadi 2021 sudah diserahkan di 2020 gitu. Terus tadi juga supaya satuan kerja penerima DIPA tadi, kuasa pengguna anggaran tadi bisa melihat ketika DIPA tersebut, daftar isian pelaksanaan anggaran tersebut kurang sesuai di lapangan, nanti bisa segera direvisi. Betul. Direvisi dari awal. Kadang-kadang kan memang ketika di lapangan ternyata perlu penyesuaian. Betul, Bu. Ya, jadi dari awal itu sudah namanya spending review, Pak. Direview lagi belanjanya, daftar rencana belanjanya di spending review. Direview, lihat lagi, kemudian disesuaikan lagi dengan kondisi di lapangan. Jadi sejak awal tahun itu seharusnya penyerapan anggaran sudah bisa dilaksanakan. Sudah bisa dilakukan, Bu. Iya, betul. Itu tadi. Jadi dana yang disiapkan oleh pemerintah itu bisa segera termanfaatkan oleh masyarakat. Ketika itu adalah untuk belanja modal, gedung dan bangunan dan sebagainya. Itu bisa gedung dan bangunan atau jembatan atau infrastruktur lain itu bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi tidak lagi bulan Juni, bulan April mulainya, Bu ya, baru missing, baru tender dan sebagainya sudah bisa banyak dimulai. Betul sekali, Pak. Untuk menggiatkan ekonomi. Menggiatkan ekonomi, betul sekali. Ketika itu kegiatan adalah padat karya, tentu saja kan bisa menyerap tenaga kerja yang lebih baik. Barangkali termasuk dana desa juga, Bu. Betul, Pak. Iya, betul. Dana desa, Dakfisik dan dana desa juga sudah dialokasikan. Tadi terkait Dakfisik ya, Pak. Ini untuk tahun 2020 ini alhamdulillah di Tanah Laut ini berjalan dengan lancar. Jadi sudah selesai di bulan Agustus yang lalu, Pak. Alhamdulillah. Dakfisiknya ya. Kemudian untuk dana desanya juga sampai saat ini sudah selesai kan 3 tahap. Betul. 3 tahap. Jadi 130 desa di wilayah Kabupaten Tanah Laut ini semuanya sudah mendapatkan dana desa. Hanya yang tahap 3 ini tinggal 4 desa saja. Yang belum, Bu ya? Yang belum. Untuk tahap 3 ini tinggal 4 desa saja. Nah, itu mudah-mudahan sebelum tanggal 14 Desember nanti sudah bisa diajukan ke KPPN untuk kita salurkan. Jadi saat ini, Pak, tahun 2020 ini mekanisme penyaluran dana desa itu agak berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu harus serentak bareng, jadi 130 desa itu harus bareng. Jadi ketika salah satu desa itu terlambat, yang terlambat ikut yang lainnya juga berakibat. Nah, kalau tahun 2020 ini siap-siap silahkan. Betul sekali. Jadi sampai beberapa batch, misalnya tahap 1 berapa batch, tahap 2 berapa batch, tahap 3 ini sampai mungkin 9 batch gitu. Kalau dulu nunggu ada yang satu desa yang nakal, yang terlambat, yang nggak bisa kerja, berpengaruh dengan desa-desa yang lain. Kalau sekarang ini bisa, siapa cepat dia dapat, dia yang dapat, siapa rajin dia yang mendapatkan nilai positif kan, seperti itu. Dan nanti insya Allah, Pak, hari Jumat besok nih kita merencanakan untuk melaksanakan kegiatan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan untuk Satuan Kerja Lingkup Kabupaten Tanah Laut, ya, wilayah kerja kami di Balairung, Tunggul Pandang, besok hari Jumat. Jadi diserahkan langsung oleh Bapak Bupati. Sukses, semoga sukses. Amin. Ya, kita harapkan memang anggaran yang disediakan oleh pemerintah ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya dan tepat sasaran, Bu ya. Betul, tepat sasaran, merata dari awal tahun sampai akhir tahun. Dengan pola penyerapan yang baik. Betul. Jangan asal serap. Ya, betul. Karena kalau dikhawatirkan ya, kalau
pola penyerapan yang rendah di awal tahun, kemudian menukik tajam di akhir tahun, itu khawatirnya betul. Kualitas belanjanya yang kurang bagus. Pokoknya betul. asal habis. Betul. Data itu. Dukung tidak lengkap, betul. Nanti ikut saya. Kemana Pak ikut Pak? Kemana ikut? Hotel ya. Jadi itu kualitas belanja yang harus bagus, memang betul benar-benar akuntabel gitu ya. Itu tujuannya, salah satu tujuan mengatur pola penyerapan itu tadi. Iya. Lalu Bu, ada langkah-langkah seperti apa yang dilakukan Bu oleh pihak Ibu terhadap desa-desa yang tadi agak lelet tadi Bu? Oh gini Pak, kalau kami koordinasinya itu dengan DPMPD, PMD, Dinas PMD dan BPKAD saja. Iya. Sedangkan untuk yang pembinaan desa itu sudah wilayah kewenangannya dari Pemda seperti itu. Jadi kita koordinasi itu langsung dengan Pemdanya Bu ya. Jadi tolong ya Kades kamu seperti ini begitu saja Bu ya. Dan itu sejauh ini sih sudah lancar ya. Lancar alhamdulillah Bu. Dan ini pada kesempatan pagi ini ya saya sampaikan alhamdulillah saya sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dari Pak Bupati dengan seluruh jajarannya. Berkat koordinasi yang sangat baik, KPPN Plehari tahun 2020 ini berhasil meraih predikat sebagai penyalur KPPN penyalur dak fisik dana desa terbaik nomor 1 Pak. Nomor 1 saya alhamdulillah. Untuk KPPN tipe kecil tipe A2. Kalau tahun 2019 kemarin kami peringkat 2. Alhamdulillah ya Allah mengizinkan tahun 2020 ini kami meraih peringkat 1 dan itu luar biasa menurut saya karena tidak akan kita raih tanpa koordinasi baik. Tanpa kerja keras. Jadi memang koordinasi internal kami juga eksternal dengan seluruh stakeholder, khususnya dalam hal ini dengan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Seperti itu. Selain itu juga alhamdulillah prestasi lain di tahun 2019 yang baru diterimakan di 2020 kemarin, kami juga mendapatkan penganugerahan Gardakas terbaik juga. Gardakas terbaik. Gardakas terbaik untuk tipe KPPN A2 nasional juga. Alhamdulillah itu juga tentu saja koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder satuan kerja kami. Iya. Ini kita khawatir nanti Bu Woro akan dipromosikan ya ke tipe yang lebih naik lagi. Itu semuanya kinerja teman-teman Pak, kinerja teman-teman. Siapa yang menggawang itu Bu yang barangkali nanti akan menerima hal-hal yang positif Bu. Ya insya Allah semuanya bisa. Bu, ya. Semuanya kualitasnya sama teman-teman di KPPN Plehari ini. Karena semua tugas, semua tim ya. Ya semua semua proses bisnis itu sudah ada SOP-nya. Betul. Jadi siapapun yang memimpin di situ, siapapun yang mengerjakan, insya Allah mudah-mudahan sudah sesuai SOP, insya Allah lancar semuanya. Lancar semuanya Bu. Ya. Seperti itu Pak. Iya. Lanjut barangkali apa lagi Bu kan kita angkat Bu. Oke. Ini untuk pelaksanaan anggaran insya Allah sudah cukup ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Tuti juga untuk 2021 kan tadi apa saja langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan ya, salah satunya adalah percepatan ya betul. Kemudian penyesuaian perencanaan tadi ya. Nah ini untuk tema selanjutnya ini terkait penguatan integritas dalam mencegah korupsi ya. Ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember kemarin. Bahkan dari Bu Menteri kami juga menyampaikan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Gongnya. Jadi intinya hari ini, lusa dan selamanya sikap kita harus selalu sama. Tidak ada toleransi terhadap korupsi. Nah, nanti untuk pembahasan lebih lanjut silahkan Bu Agustina. Ini beliau adalah seksi verifikasi akuntansi dan Bunda, kepatuhan internal. Silakan. Nanti kita sedikit menyentil tentang zona-zona integritas yang ada di tanah laut. Silakan Bunda. Ya, siap. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Maulana dan yang lain Mas Sulaiman ya. Tugas saya sebagai Kasih Vera KI itu kepatuhan internal. Ya,
dalam hal ini adalah menguatkan integritas. Pada saat ini kan kami itu lagi memperingati Hakodia, Hari Anti Korupsi Sedunia, yang jatuh pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Karena kebetulan kemarin bersamaan dengan Pilkada, jadi hari libur semua, mungkin jadi gaungnya tidak terdengar. Tapi alhamdulillah walaupun gitu Pak, kami tetap mengadakan sebelumnya itu tetap kita mengadakan gerakan-gerakan itu, misalnya mulai membuat ini video kecil berdurasi 1 menit tentang makna integritas itu apa, kita sampaikan mulai dari anak kecil SD itu apa sih, ngerti enggak tentang integritas, kemudian sampai lanjut usia atau lansia. Nah, kita tanyakan, mengerti enggak mereka tentang integritas? Nah, itu kita biasanya dikumpulkan Pak, se-Indonesia itu dikumpulkan, dilihat di pusat mana yang terbagus akan ditayangkan pada saat perayaan Hakodia begitu. Kemarin kita cuma mengumpulkan lewat medsos aja, kita upload ke medsos supaya dilihat orang banyak aja, itu aja. Itu tugas kita. Sebelumnya itu kita juga membuat perbendaharaan menyapa. Perbendaharaan menyapa itu yang digawangi sama Bu Tuti, kasih PDMS ini, isinya itu membuat lomba-lomba membuat jajal dari madrasah. Jadi madrasah-madrasah itu diminta untuk membuat jajal tentang integritas, madrasah sanawiyah untuk jajal integritas, kemudian kita lombakan. Hasilnya kemarin disampaikan pada saat perbendaharaan menyapa. Kita undang ke KPPN. Kalau memang dalam kondisi gini ya, kita harus memperhitungkan juga pandemi COVID ini seperti apa, menjaga jarak juga. Jadi yang kita undang hanya tertentu, tapi alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Semua yang diundang merasa optimis, senang juga. Nah itu kemarin sudah selesai semua. Tapi nanti pada hari ini termasuk yang paling ketat ya untuk protokol COVID. Karena memang tetap kita harus menjaga. Jangan sampai kita karena satu orang yang terpapar ada hancur. Itu dia. Bagaimanapun juga kita tetap harus jalan itu. Betul. Walaupun kita kepingin ya tetap rindu sama satker-satker, nggak pernah ketemu. Tapi walaupun kemarin kita undang, tetap kita jalankan protokol COVID itu. Kita tetap pakai masker, menjaga jarak dan sebagainya. Itu yang kemarin dijalankan dan alhamdulillah semuanya sudah lancar. Dan terakhir nantinya tanggal 14 kami akan mengadakan sosialisasi tapi secara daring. Ya, secara Vidcon tentang gratifikasi, terus tuntutan ganti rugi dan RPD tempatnya Bu Tuti yang harus disampaikan juga. RPD itu rencana penarikan dari satuan kerja. Itu nanti kita sampaikan pada tanggal 14 Desember besok. Dan dari semua itu Pak, kan memang kita itu Hakodia itu tentang korupsi. Kenapa sih korupsi ini kok begitu dari dulu dari dulu rasanya semua sudah digaungkan macam-macam, tapi sampai sekarang kan masih banyak juga yang korupsi. Ya, artinya korupsi sudah disampaikan tetap, tapi kenapa kok masih aja korupsi ini tetap jalan aja? Sepertinya kalau dilihat dari situ semua, intinya cuma satu, integritas. Nah, integritas orangnya itu yang dipertanyakan. Kalau orang-orang yang ini sudah punya integritas mulai dari kecil, sudah tertanam dalam diri mereka integritas yang tinggi, insya Allah itu tidak akan terjadi. Ya itu dia. Itu kemarin makanya kita disuruh menyampaikan tentang penguatan integritas dalam menjaga korupsi. Bagaimana menguatkan di KPPN ini, menguatkan integritas itu seperti apa? Mulai dari pimpinan sebagai role model, memberi panutan panutan kepada anak buah, yang lainnya juga harus dibuatkan sanksi, dibuatkan monitoring terkait pelaksanaan integritas ini sudah jalan atau belum. Kemudian juga bagaimana caranya integritas ini jalan terus. Nah, itu semua dipantau Pak. Juga diadakan sanksi. Andai kata nanti ada yang
mencederai integritas ini akan dikenakan sanksi. Jadi benar-benar dipantau mulai bagaimana cara menguatkannya, bagaimana menjalankannya, kemudian nanti kalau ada penyelewengan di situ kita kenakan sanksi. Jadi benar-benar dibentengi semua agar kita terhindar dari korupsi. Dan satu lagi yang kemarin dicontohkan ya tentang gratifikasi, karena memang akar dari korupsi selama ini yang dipandang sebagai akar dari korupsi itu adalah gratifikasi. Iya, betul, Bu. Ya, dari gratifikasi itulah sepertinya kecil, tidak ada apa-apa, tapi bermakna besar. Betul. Nah, itu. Sepertinya orang cenderung kan mengabaikan, lah bang cuman diginian aja. Iya, cuman 10.000 satu paket. Iya, itu dia. Kadang-kadang nggak diperhitungkan Pak. Tapi nanti kalau dibiasakan itu akan menimbulkan korupsi. Itu dia yang harus ditanamkan kepada masyarakat sekitar dan juga terutama di KPPN Plehari sendiri. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari gratifikasi, kemudian di situ juga ada dibuatkan tim untuk penanganan gratifikasi. Kita mendapatkan gratifikasi, bagaimana cara melaporkannya, apa saja yang harus dihindari, dan bagaimana cara menerima atau menolak gratifikasi. Nah, itu dia sudah disebutkan semuanya di situ. Yang kemarin tentang menerima gratifikasi itu harus dilaporkan kemana. Kemarin itu disampaikan harus dilaporkan ke KPK. Itulah Gul. Syarat-syaratnya apa? Mana saja sudah ditempatkan ya tersendiri, mana yang bisa dilaporkan, mana yang tidak wajib dilaporkan. Persyaratan seperti apa? Terus kemudian melaporkannya juga lewat mana? Kemarin ke KPK itu ke aplikasi Gul. Itu kan juga dan yang itu. Jelas pelapor dilindungi, Bu ya. Dilindungi dan juga ada keuntungan di situ. Kalau selama ini dari Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi ini sepertinya memang paling sepele, tapi tingkat sanksinya, tingkat pidananya justru makin tinggi. Karena di situ gratifikasi ini diberi kelonggaran waktu untuk melaporkan maksimal 30 hari kerja setelah gratifikasi diterima. Kalau ini disampaikan, ini dijalankan, insya Allah terhindar. Tapi karena ini tidak dijalankan, makanya nanti dikenakan sanksi paling berat. Minimal 4 tahun, maksimal bisa seumur hidup atau 20 tahun. Dendanya juga minimal 200 juta sampai dengan 1 miliar. Tinggi sekali. Padahal kalau korupsi lainnya belum tentu sebesar itu. Karena itu tadi sudah diberi waktu 30 hari. Bukan nilai uangnya, Bu ya, tapi perbuatannya. Dan mereka sudah diberi waktu 30 hari untuk berpikir. Kalau sampai melanggar juga berarti kebangetan. Kalau orang Jawa ngomongnya kebangetan, Pak. Kalau orang sini saya nggak tahu bahasanya apa, Pak. Terlalu. Itu Pak yang bisa kami lalu sampaikan. Begini, kita getolnya untuk anti korupsi tadi, gerakan anti korupsi. Apakah ada semacam kerjasama dengan Ombudsman, Bu? Koordinasinya seperti apa, Bu? Selama ini kita tidak ada hanya dengan KPK. Dengan KPK itu kita ada saluran tersendiri. Kalau di KPPN ini dibentuk UPG, unit penanganan gratifikasi. Ada ya. Itu terus laporannya juga tiap bulan kita harus lapor secara ini secara rutin ya setiap bulan. Belum lagi nanti kalau memang benar-benar diketemukan ada penerimaan gratifikasi, kita juga harus lapor tanpa menunggu setiap bulan. Jadi Monep tetap diadakan tiap bulan. Laporan tertentu kalau ada gratifikasi juga harus dilaporkan dalam 30 hari kerja. Betul. Kemudian Bu, untuk instansi kredit tanah laut yang sudah mendapat zona integritas itu berapa buah, Bu? Sementara ini ada PN, ada Polres ya, Polres, PN, kemudian sini mana lagi ya, Bu? Dukcapil? Dukcapil saya kok belum pernah tahu ya, Pak. Jadi belum pernah ada info di situ. Untuk di wilayah tanah laut ini
yang sudah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Setahu saya sampai dengan saat ini itu baru KPPN dengan Polres. Wah, Polres Bu ya. Namun demikian, alhamdulillah pembangunan zona integritas ini sudah merebak ya, sudah di berbagai instansi, kemudian juga sedang dalam upaya untuk memproses penilaian wilayah bebas dari korupsi. Ini adalah yang saya tahu untuk penegak hukum itu di Pengadilan Negeri Plehari, kemudian Pengadilan Agama Plehari, kemudian Kejaksaan Negeri Plehari, kemudian ada 6 OPD, SKPD ya, nama SKPD. Iya, SKPD lain itu seperti pertanahan barangkali. Pertanahan sedang mencanangan kemarin. Oh, pencanangan ya sudah. Sudah pencanangan. Ya, alhamdulillah kita sangat gembira gitu ya melihat perkembangan kesadaran dalam menegakkan zona integritas betul, di pemerintahan, baik itu pemerintah daerah maupun vertikal, kantor vertikal. Betul Bu. Iya. Memang yang mandatori itu memang untuk kantor yang penegak hukum dan juga termasuk kantor pertanahan itu juga termasuk mandatori yang diharapkan sudah mengimplementasikan zona integritas. Dan saya berharap seluruh pemerintah, seluruh kantor, seluruh instansi di wilayah tanah laut ini nanti sudah menerapkan zona integritas. Gitu. Yang saya tahu mungkin tahun depan itu mungkin kantor-kantor lain mitra kerja kami juga sudah mulai untuk mengimplementasikan zona integritas itu tadi. Seperti itu. Jadi nanti kan kita bisa menjadi suatu kawasan ya. Jadi seperti wilayah yang sudah berintegritas itu kan luar biasa. Jadi barangkali nanti di pintu gerbang masuk ke komplek perkantoran ini mana semua sudah zona integritas di tanah laut. Itu luar biasa. Luar biasa. Pencapaian yang tinggi itu Pak. Kita juga siap berkolaborasi ya, intinya bekerja sama, berkoordinasi jika memang diperlukan, karena kebetulan kami adalah termasuk yang pertama di wilayah mencapai predikat wilayah bebas dari korupsi. Jadi kita siap saja ketika rekan-rekan lain yang ingin berstudi banding. Iya, sebagai lokomotifnya dibanding. Dan kebetulan memang sudah beberapa instansi yang melaksanakan kegiatan studi banding di kantor kami, Pak. Alhamdulillah. Di kantor kami. Untuk kabupaten lain juga Bu barangkali? Kabupaten lain seluruh KPPN di wilayah wilayah Provinsi Kalimantan Selatan semuanya sudah pernah bertandang Bu ya. Sudah. Alhamdulillah. Dari Palu bahkan juga. KPPN Palu juga. Palu itu yang secara langsung berkunjung ke tempat kami. Adapun yang kami lakukan kegiatan semacam coaching ya, sebagai yang kita lakukan mentoring untuk kegiatan zona integritas ini di KPPN lain itu ada 6 kabupaten termasuk Tanjung Redep, kemudian KPPN Kalimantan Kaltara ya, Timur ya, Kaltara Timur. Tanjung Redep, kemudian Balikpapan, Timur. Mana lagi ya? Saya lupa. KPPN ND, kemudian KPPN Larantuka. Alhamdulillah. Itu semuanya, alhamdulillah, dan semuanya berhasil di 2019 kemarin. Teman-teman KPPN yang kita mentoring. Mengharumkan nama daerah itu. Betul Pak, ya, alhamdulillah. Jadi dikenal orang tanah laut di Santero, Kalimantan. Alhamdulillah. Ke Nusa Tenggara sana. Itu yang sudah yang kita mentoring secara online ya Pak, secara online. Jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur kita sudah bisa membawa nilai positif itu namanya virus ya. Kita sebut sebagai virus positif. Iya betul. Menebar virus positif itu. Menularkan virus positif Bu ya. Menularkan virus positif itu baik itu di lingkungan kita sekitar maupun di manapun yang mengenal KPPN Plehari. Iya, barangkali Bu yang hampir membatasi kita ini barangkali ada pamungkas yang disampaikan kepada instansi mitra KPPN. Baik. Terima kasih Pak Ismaulani. Alhamdulillah ini tadi sudah kita sampaikan beberapa hal yang penting ya terkait kegiatan akhir tahun anggaran dan juga persiapan untuk menuju 2021. Dan yang paling penting yang harus kita hadapi yang di depan mata ini adalah akhir tahun anggaran ini. Betul. Yang tinggal beberapa hari lagi. Namun demikian
inilah justru titik krusial, titik pentingnya. Betul. Ya, benar-benar supaya nanti akhir tahun ini berakhir dengan baik. Toleransinya di bulan Januari sampai bulan tanggal berapa, Bu? Jadi gini Pak, ada beberapa pembatasan jenis-jenis SPM itu diajukan. Ya, ada SPM yang LS langsung itu tanggal 17 Desember. Itu harus sudah diajukan maksimal yang kontraktual ya Bu. Baik kontraktual maupun SPM langsung. Terus kemudian yang ganti UP. GUP untuk penihilannya. Untuk penihilannya nanti sampai dengan awal Januari tanggal minggu pertama ya. Iya, minggu pertama. Ini tanggal 7 Januari itu masih untuk penihilannya saja. Jadi sudah nggak ada nilainya. Oke, sudah ada nilai. Nah, kemudian juga sisa-sisa anggaran, sisa-sisa uang persediaan yang harus disetorkan ke kas negara. Jadi uang persediaan itu kan posisinya sekarang di bendahara. Kemudian nanti kalau memang tidak digunakan harus disetorkan. Nah itu harus persis jumlahnya, harus tepat waktunya, jangan sampai terlewatkan dan juga jangan sampai kurang ataupun lebihan setor seperti itu. Nah itu kurang salah, lebih salah. Iya betul. Itu nanti akan membuat laporan kita yang tidak baik. Betul. Terus kemudian juga benar-benar memperhatikan batas-batas akhir penyampaian dokumen, karena tidak jangan sampai memerlukan dispensasi Pak. Jadi persyaratan kemudian juga koordinasi dengan rekanan pihak ketiga itu benar-benar harus dijalin dengan baik. Apakah itu nanti memerlukan dokumen bank garansi atau tidak? Nah itu supaya segera dipersiapkan sejak awal. Jadi ketika nanti waktunya harus diajukan ke KPPN itu bisa tepat waktu, bisa kita proses sesuai dengan ketentuan seperti itu. Kemudian juga memperhatikan rencana penarikan dana yang sekarang ini kita pantau setiap hari. Jadi untuk keperluan perbaikan penyediaan kas yang baik dari kas negara ya Pak. Jangan sampai kelebihan ataupun kekurangan juga. Mintanya 1 miliar cuman minta 500 juta itu juga kurang baik. Karena itu terjadi manajemen kasnya kurang baik. Dana yang disediakan kan menjadi berlebihan. Harusnya dana tersebut bisa digunakan untuk yang lain, itu dicadangkan untuk kegiatan yang direncanakan 1 miliar ternyata cuma 500 juta yang diajukan. Nah itu dikatakan perencanaannya kurang mantap. Iya betul, itu tidak bagus juga. Ya, jadi itu kita pantaunya per hari Pak. Jadi memang dan juga agar setiap saat memantau koordinasi di forum komunikasi. Nah setiap saat itu dinamis sekali Pak. Kemarin yang pergantian waktu libur ya, harusnya kita libur panjang 3 hari, ternyata dibatalkan. Nah itu juga benar-benar membuat perubahan proses bisnis, membuat perubahan pengaturan waktu, tanggal-tanggal penyampaian dokumen, pengajuan SPM juga. Jadi itu sangat dinamis sekali. Jadi akhir tahun itu sangat dinamis. Jadi agar selalu menjalin koordinasi yang baik, selalu memantau forum komunikasi yang kita buat. Jadi Bu Tuti ini sampai membuat forum komunikasi berlapis-lapis, Pak. Itu forum komunikasi secara umum dengan seluruh pengelola keuangan. Ada lagi yang forum khusus PPSPM, pejabat penatangan SPM. Ada lagi barangkali operasi senyap. Ada lagi forum khusus untuk satuan kerja yang memang kompleks dan berpagu besar, itu juga dibuat khusus oleh Bu Tuti ini. Jadi memang beliau sebagai kepala seksi pencairan dana dan manajemen satker. Nah, manajemen satkernya itu di situ perannya. Jadi benar-benar fokus memang pelayanan kami adalah kepada satuan kerja. Dan itu agar selalu dipantau seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti akhir tahun anggaran ini bisa akhir dengan baik, husnul khotimah katanya. Amin. Akhir tahun yang berakhir dengan baik di tahun 2020 ini. Kemudian juga menyongsong 2021 ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan. Langkah-langkah strategis itu sudah kita sampaikan juga Pak kepada seluruh satuan kerja mitra KPPN Plehari. Apa saja langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mempersiapkan tahun 2021 tadi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Kita tetap terjalin koordinasi yang baik, Pak. Yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah saya bersyukur karena
secara umum seluruh mitra kerja KPPN Pleh hari ini sangat kooperatif, sangat koordinatif, sehingga kami pun dimudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas kami dalam penyaluran APBN. Kemudian closing yang lainnya mungkin terkait integritas tadi yang disampaikan oleh Bu Tina tadi, bahwa integritas itu memang menjadi tanggung jawab semua orang, baik kita sebagai individu maupun kita sebagai organisasi. Ya, jadi tanpa kesadaran dari semuanya itu tidak akan tercapai integritas tadi. Ya, jadi tidak ada toleransi ya Bu Tina ya. Tidak ada toleransi untuk tindak korupsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberi kekuatan kita untuk selalu amanah dan memilih jalur yang benar dan bersih. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Bu Woro ya, kemudian Bu Tri Agustina dan Bu Destuti, Mas Riki ya. Semoga saja tugas yang kita emban ini akan lebih bermakna di tahun-tahun yang akan datang. Dan prestasi yang telah diperoleh ibu-ibu mudah-mudahan nanti 2001 akan lebih meningkat lagi dengan prestasi yang lebih wah gitu ya kan. Betul sekali. Terima kasih banyak Bu, mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik dan jaya KPPN Pleh Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.